only. Halo teman-teman semua, selamat datang dan bersama saya di sini di channel Bang Zim ya. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok dengan style yang mirip juga dengan versi yang sedang viral. Dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan juga lonceng notifikasi ya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload video terbaru. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, di sini kalian tinggal pilih aja opsi plus hijau di bawah. Oke, di sini untuk ukuran layarnya, di sini saya menggunakan 9.16 dan untuk ukuran resolusinya di sini saya menggunakan 1080 pixel FHD dan untuk frame rate-nya saya menggunakan 30 fps saja. Dan untuk latar belakang di sini saya menggunakan warna hitam. Oke, langsung aja ke buat proyek. Nah guys, di sini untuk beat dan soundnya saya sudah menambahkannya di link komentar yang saya sudah sediakan. Nah guys, di sini saya sudah ada sound dan beatnya ya. Di sini untuk awalan pertama kita buat dulu untuk animasi teksnya. Kita mulai dari detik 0.27, tambahkan teksnya di sini untuk atasnya kita ubah dulu menjadi tengah. Untuk fontnya di sini saya menggunakan Akira expanded ya. Warna di sini saya menggunakan warna putih. Dan untuk teksnya di sini kita buat seperti yang ada di awal video tadi, ladies. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita kembali. Lalu untuk teksnya ini kita panjangin aja sampai di detik 3.0.7 ya. Lalu kita untuk move and transform untuk ukuran awal di sini kita tandai jadi kira-kira 600-an aja ya, 650-an aja gitu. Lebih juga dikit nggak apa-apa. Oke, lalu untuk teks akhirnya ukurannya di sini kita jadiin aja 900-an aja. Oke, lalu tandai aja hingga akhir. Lalu kita kembali, lalu di sini kita tambahkan aja efek. Di sini kita cari yang namanya efek fade in out ya. Kita cari efek fade in out, ada di opacity dan visibility. Ada bagian efek fade in out bagian sini. Pengaturan standar. Kembali. Lalu tambahkan efek. Di sini kita cari aja efek teks ya, ubah teks, pengaturan standar, ubah teks lah. Untuk range-nya di sini untuk awalan kita jadiin aja 0 ya, tandain bagian awal. Lalu untuk bagian akhir kita tandain aja menjadi kurang lebih 100% aja, tandain bagian akhir ya. Kira-kira begitu. Untuk opsi akhir biarin aja, opsi atas biarin aja. Untuk ubah di sini komponen dari huruf jadi kata ya. Untuk offset di sini untuk X-nya jadiin aja 17 atau lebih juga dikit nggak apa-apa. Untuk Y-nya biarin aja 0. Untuk sudut 0, skala 0, stretch juga 0, nggak usah diubah. Untuk alpha di sini kita jadiin aja minus 1000 ya. Kira-kira minus 1000. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk atribut visual kita skip aja. Untuk interpolasi dan pemudahan, untuk EAC in-nya kita jadiin aja 100%. Untuk EAC out-nya kita jadiin aja minus 100. Lalu opsi overlap di sini kita jadiin aja 85 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kembali. Lalu kita cari di sini, tambahkan efek. Lalu kita pilih namanya itu blur. Lalu cari opsi buram gerak ada di atas sini, bagian kedua, pengaturan standar. Lalu kembali. Lalu di sini kita pilih salin efek ya untuk nanti
teks kedua dan teks ketiga. Lalu kembali. Lalu di sini untuk teks pertama kita gandakan aja untuk terjemahannya ya. Di sini kita ubah dulu move and transformnya untuk ukuran yang awalan tadi 600 jadiin aja 500. Untuk akhir ini kita dari 800 jadiin aja 700-an bro. Ya, kira seperti itu. Lalu untuk posisinya kita turun aja dikit, kira-kira seperti ini ya. Lalu di sini untuk terjemahannya kita ganti. Untuk terjemahannya kita ganti jadi oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita kembali. Nah, untuk dua teks ini kita grup aja jadi satu. Lalu kita tambahkan efek yang namanya itu efek garis-garis ya, ada di prosedural. Jadi efek garis-garis. Oke, di sini pengaturan standar. Lalu untuk jumlahnya itu kita jadiin aja 0,5. Untuk lebarnya kita jadiin aja 0,16. Untuk sudutnya kita bikin aja 45 derajat. Untuk tahap di sini Untuk tahap di sini kita mulai dari agak tengah sedikit. Ini kita jadiin aja 1,38. Lalu kita tandain untuk bagian akhir, kita kurangin aja menjadi 0,76. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk warna di sini saya menggunakan warna orange ya. Lalu untuk smoothing di sini saya menggunakan berapa ya? 0,058 aja. Atau 60 juga apa-apa. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kembali kita lihat. Oke, nah kira-kira seperti itu. Lalu kita masuk edit group dulu. Kita pilih opsi pertama tadi. Ini kita salin satu layer ya. Lalu di sini kita tempel satu layer, pilih di sini tempel satu layer. Lalu untuk teks kedua ini dari detik 3.13 ya. Lalu kita pangkas saja di detik 4.9. Pangkas saja. Lalu kita ubah teksnya menjadi oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita gandakannya untuk terjemahannya. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk posisinya kita turun aja untuk terjemahannya di bawah dikit, seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan untuk teks ketiga di detik 4.9. Kita salin aja, kita tempel aja maksudnya. Lalu kita pangkas di detik 5.25, kita pangkas saja. Lalu ubah teks, kita ganti sesuai dengan video di awal tadi untuk teks ketiga. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita gandakan lagi. Lalu pilih layer yang digandakan tadi. Kita turunin aja posisinya ke bagian bawah dikit untuk terjemahannya. Lalu kita ubah teks untuk terjemahannya.
Oke, kira-kira seperti itu. Tambahin aja. Oke, kira-kira ini begini udah jadi ya. Kemudian kita masuk ke tahap masukin foto ya. Oke. Oke guys, di sini saya sudah menampakkan fotonya ya. Untuk foto pertama di sini berawal dari detik 5.25, untuk foto kedua dari detik 7.8, untuk foto ketiga dari detik 8.22, untuk foto keempat dari detik 9.13, untuk foto kelima dari detik 10.7, untuk foto keenam dari detik 10.27 hingga berakhir di 11.24 ya, detik 11.24. Oke guys, di sini untuk foto pertama dan foto kedua yang memiliki efek yang sama. Oke, langsung aja kita masuk ke foto pertama. Untuk efeknya di sini kita cari yang namanya efek ubin ya. Ada bagian bawah ubin, pengaturan standar. Untuk opsi mirrornya kita aktifin aja, lalu kembali tambahkan efek lagi. Untuk opsi kita cari efek kembang ambingnya ada di move and transform bagian ke7 sini, kembang ambing, pengaturan standar, kembang ambing. Nah, untuk sudutnya di sini untuk bagian awal kita tandai aja 90 derajat ya. Oke, bisa guys, 90 derajat ya. Kira-kira seperti itu tandai bagian awal. Untuk bagian akhir kita tandai aja minus 90. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk frekuensinya kita ubah menjadi 0,35. Untuk magnitudenya di sini untuk awal kita jadiin aja 65. Fokus 65. Pindahin aja bagian awal. Oh, suruh tadi belum diaktifin ya, belum pindahin ya guys. Oh sorry guys, kita pindahin dulu. Kembali ke magnitude. Untuk akhir kita jadiin aja 0. Kira-kira seperti itu, jadi 0 aja. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita kembali, lalu kita cari efek motion blur ya, atau buram gerak. Ada di bagian blur, bagian kedua, pengaturan standar, motion blur. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu di sini guys, untuk layer ini kita salin aja, pilih di sini salin satu layer. Lalu kita kembali, kita pilih foto kedua, pilih opsi ini, tempel gaya, kita pilih matiin aja move and transform, warna, border atau bayangan, matiin ini, kecepatan. Lalu aktifin ini aja ya guys, tempel efek, lalu kita tempel. Oke guys, kira-kira seperti ini. Nah, untuk foto ketiga ini memiliki efek yang berbeda ya. Lalu kita pilih aja foto ketiga, pilih efek, tambahkan efek. Di sini kita cari yang namanya efek ubin, ada di bagian atas. Aktifin aja efek mirror, lalu kembali, lalu kita tambahkan efek lagi, namanya itu ombang ambing. Lalu kita pilih ombang ambing. Nah, di sini guys untuk sudutnya sama kayak efek pertama tadi, kita buat di sini untuk awalan dia 90 ya, 90 derajat.
pindahin bagian awal, lalu untuk bagian akhir kita pindahin aja menjadi minus 90. Oke guys, kira-kira seperti ini. Untuk frekuensi di sini kita jadiin aja 0,30. Untuk magnitudenya kita ubah, untuk awalan ini kasih 80 ya. Tandai, pindahin bagian awal, lalu jadi 0, pindahin bagian akhir. Lalu kembali kita pilih, lalu kita pilih efek yang namanya itu buram gerak, ada bagian atas sini, kita pilih aja. Lalu di sini kita pilih lagi, tambahkan efek, kita cari yang namanya ion, kita cari di move and transform, pilih ion bagian atas sini. Pertama pengaturan standar, pilih ion, lalu frekuensi sini kita ubah menjadi 0,79. aja ya. Nah guys, untuk sudutnya di sini kita ubah menjadi minus 4 ya. Kita naikin aja menjadi minus 4. Untuk awalan kita tandai yang awal, untuk akhir kita tandain aja untuk menjadi 0. Pindahin aja bagian akhir. Untuk sudut 2 di sini kita jadiin aja, naikin aja, turunin aja menjadi 4 ya. Nah, guys, sudut 2 turun jadi 4. Tandai, pindahin bagian awal, lalu jadiin 0 ya. Untuk bagian akhir geser, pindahin bagian akhir. Untuk tahap biarin aja, lalu kita kembali, lalu kita cari efek yang namanya efek apa ya, lingkung fraktal kalau nggak salah, lingkung fraktal. Pengaturan standar, lalu kita masuk ke lingkung fraktal. Untuk posisi dan paralaks ini kita biarin aja. Untuk magnitudenya di sini, kita berawal dari tengah ya, tengah sini, sini kan, sini ya, tengah sini kita ubah menjadi 0, menjadi 0. Lalu bagian akhir kita ubah menjadi 265 kalau nggak salah, 265, 270 juga nggak apa-apa, kira-kira segini. Oke. Lalu untuk kurvanya di sini kita pakai kurva kedua, mentokin aja sampai ujung. Lalu untuk detail biarin aja, kira-kira ini aja ya guys ya. Lalu kita gandakan. Oke. Untuk lingkung fraktal yang udah digandakan tadi, kita masuk ke magnitud. Magnitudenya ini bagian tengah ini kita pindahin bagian awal aja, tapi sebelum itu kita ubah dulu menjadi 265, 0,265 atau 70 ya. Lalu kita geser bagian awal, lalu untuk bagian akhir ini kita geser bagian tengah ya. Itu untuk magnitud yang untuk tengahnya ini kita ubah aja menjadi 0 ya, kira-kira seperti ini. Untuk kurvanya kita menggunakan kurva 3 ya, lalu mentokin aja sampai ujung, lalu kembali, lalu kita cari yang namanya efek buram lensa ya guys. Kita masuk pengaturan standar, buram lensa. Lalu di sini untuk tengah biarin aja. Untuk kekuatan kita ubah ya. Untuk kekuatan di sini
untuk awal di sini kita ubah menjadi 0,300-an aja, 320 aja kak, 320. Lalu kita pindahin bagian awal, lalu bagian tengah di sini kita ubah menjadi 0 ya. Oke guys, kira-kira seperti itu. Lalu kurva yang di sini kita menggunakan kurva 3 untuk kita sampai ujung. Kembali untuk radiusnya di sini kita ubah menjadi 0,000. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita kembali, sebelum kita kembali kita gandakan dulu, klik titik 3 di atas, gandakan, lalu pilih buram lensa. Lalu untuk kekuatan sini kita ubah dari bagian tengah tadi, kita pindahin bagian ujung. Sebelum kita kita pindahin ke ujung, kita ubah dulu menjadi 0,320 ya, kayak seperti itu, lebih dikit gak apa-apa. Lalu untuk bagian tanda bagian awal tadi kita pindahin aja ke tengah, kita ubah menjadi 0,00 ya, kayak seperti itu ya. Untuk kurva di sini saya menggunakan kurva 2 ya. Lalu kita di sini kita mentokin aja sampai ujungnya. Lalu kembali untuk radiusnya biarin aja 0. Lalu kita kembali. Oke guys, kira-kira seperti itu untuk efek ketiga ya. Lalu kita pilih satu layar efek ketiga, lalu kita salin satu layar, lalu kita pilih foto ketiga, foto keempat, 5 dan 6 ya. Lalu kita tempel gaya, matiin aja move and transform, matiin warna, matiin border atau bayangan, matiin ini, lalu kita aktifin aja ini ya, lalu tempel. Oke guys, kira-kira seperti itu. Oke guys, kira-kira seperti itu ya guys ya. Kita cek dulu. Oh maaf guys, ada kesalahan tadi, tapi gak apa-apa, kita ulang dulu. Untuk ombang ambing tadi di sini kita lupa mentokin aja sampai ujung ya. Kita mentokin sampai ujung sampai 90, lalu kita pilih salin satu layar, lalu kita pilih foto ke 4, 5 dan 6 ya. Lalu kita ulang salin, ulang tempel ya. Matiin aja ini, tempel. Oke, kira-kira seperti itu ya, udah stabil. Oke guys, kira-kira seperti itu untuk efek semua ya. Sekarang tinggal kita masuk ke transisi. Tapi sebelum untuk masuk ke transisi, di sini kalian pergi dulu ke teks ketiga tadi, kalian panjangin dulu. Untuk teks ketiga ini kalian tandai aja dengan terjemahannya, kalian panjangin aja sampai ke pertengahan foto pertama ya, kira-kira ke detik 6.15 aja, lebih juga dikit nggak apa-apa. Lalu untuk foto pertama ini kalian turunin aja ke bawah ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian lalu kita buat untuk transisinya. Transisinya di sini kita tambahkan satu persegi, regangkan ke area komposisi. Kita panjangin dulu ya, mundurin dulu. Ini nih, kira-kira di detik 4.14 saja. Lalu kita panjangin sampai berapa ya, 7.15 saja. Tambahkan efek, kita cari yang namanya efek salin latar belakang, ada bagian atas sini. Lalu kembali, lalu tambahkan efek gelombang, ada bagian distorsi atau warp.
cari yang namanya efek lengkungan gelombang, pengaturan standar, lalu masuk efek gelombang. Untuk tahap di sini, untuk awalannya kita jadiin aja 0 ya, tandai. Untuk pertengahan bit ini kita jadiin aja 1 ya, 1. Untuk akhir kita jadiin aja 2. Ya, kira-kira seperti itu ya tandanya bagian akhir. Lalu untuk sudut di sini kita ubah menjadi 114 derajat. Kita turun aja di bagian jarak. Untuk jarak di sini, maaf guys, untuk tahap tadi kita beri aja kurva ya. Untuk bagian pertama ini kita beri kurva 2 aja, panjangin dikit-sedikit. Lalu sebelahnya kita beri kurva 3 ya, geser sedikit. Lalu kembali sudut. Untuk jarak ini kita ubah menjadi 10 derajat ya, 10 aja. Kita ubah menjadi 10. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk magnitudenya di sini untuk awalan kita tandai aja 0. Awalan 0, akhir juga 0. Lalu kita pergi ke pertengahannya. Kita naikin aja menjadi 5,7 ya. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu kita beri kurva. Untuk pertama ini kita beri kurva 2 ya, panjangin sedikit. Untuk bagian sebelahnya kita berikan kurva ketiga ya, panjangin dikit aja. Lalu kembali. Untuk ini tadi kita gandain aja lengkungan gelombang, lalu masuk ke lengkungan gelombang ganda. Di sini yang kita ubah hanya sudut aja ya. Untuk sudut sini kita ubah menjadi 70 aja. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kembali. Oke, kira-kira seperti ini ya. Transform ya. Untuk ukuran di sini kita besarin aja sampai 3000-an aja. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kembali, kita tambahkan lagi satu layer ya, satu layer dari detik jauh juga, dari detik di sini aja. Tambahkan lagi satu persegi, panjangin sampai detik sini aja. Lalu kita simpenin dikit aja tadi bagian untuk awalan ya. Lalu kita masuk regangkan ke area komposisi. Di sini untuk ukurannya jangan kita ubah ya. Lalu kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita cari yang efek namanya salin latar belakang. Lalu kembali, tambahkan lagi efek. Kita cari yang namanya efek linear stroke ya. Ada di bagian blur. Ada di bagian sini. Pengaturan standar. Kita masuk aja. Untuk kekuatan di sini untuk awalan kita kasih 0 aja. Tandain bagian awal. Untuk terakhir juga 0 ya. Kalau kita pergi ke tengah sini, kita tambahin aja menjadi 0,10 aja. Untuk sudut di sini 0 aja. Untuk alpha 100%, untuk bias 0 aja. Kembali, sebelum kita kembali kita gandakan dulu jadi 2 ya. Untuk pertama tadi kayaknya kita melupakan kurva ya. Untuk kurva di awal
kita berikan untuk pertama kurva 2 ya, kita pasin aja sampai ujung. Untuk kedua ini kita beri kurva lagi, kurva ketiga pasin aja sampai ujung, lalu kembali kita masuk tadi ke efek linear stroke yang udah digandain. Di sini yang kita ubah hanya sudutnya aja ya, kita ubah sudutnya di sini menjadi 90 derajat ya, 90% aja. Di sini kita ubah menjadi 90 aja. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, lalu transisi di sini kita pilih dua transisi di atas, lalu kita salin dengan cara ini. Lalu kita salin dengan opsi ini, salin dua layer. Lalu kita gandakan di foto kedua ya, di atas foto kedua. Tempel dua layer. Pilih dua layer di atas untuk transisi. Kita geser aja, pasin aja di tanda tengah tadi. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya guys ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah guys, sini untuk color grading atau CC-nya nanti aku sediakan aja di link komentar yang saya sudah sediakan. Oke guys, sini saya sudah menambahkan untuk color gradingnya atau CC-nya. Lalu kita tinggal layar penutup ya. Kita pilih di sini persegi. Lalu kita regangkan ke area komposisi menggunakan opsi ini. Untuk layar penutup dia di detik 10.27 ya. Lalu di sini kita pergi ke warna ya, color atau fill. Lalu di sini kita pilih opsi ini, kita geser aja ke bawah, ini geser ke bawah dikit. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kembali kita pergi ke move and transform. Untuk ukuran di sini kita jadiin aja 3700 saja. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu kembali kita naik ke atas lagi ke rotasi. Di sini untuk rotasinya kita dari minus, untuk awalan dia minus 29 atau 30, dan bagian awal, bagian akhir di sini kita tandai menjadi satu kali minus 160 ya. Kembali kita pilih yang namanya blending dan opacity. Untuk tengahnya kita jadiin aja 100. Untuk awal jadiin aja 0, terakhir jadiin aja 0. Kira-kira udah jadi ya, turunin aja ke bawah mendekati foto akhir. Oke, kira-kira seperti itu ya guys ya. Lalu guys, kita ekspor video dengan pilih opsi bagian atas ini, pilih video, kita ekspor aja bagian bawah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah guys, mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.